Selama ini kita dibohongi pemerintahan kolonial Belanda. Ternyata Cut Nyak Den adalah pejuang muslimah dari Tanah Rencong yang kesehariannya mengenakan hijab. Pemerintah kolonial Belanda sengaja melukis Cut Nyak Den tanpa hijab untuk menyatukan marwah dan kemuliaannya. Cut Nyak Den sengaja dilukis oleh pemerintah Belanda tidak pakai jilbab untuk menjatuhkan marwahnya. Karena Cut Nyak Den di samping seorang pejuang, beliau juga seorang dai dan hafizah. Spesial memperingati Hari Pahlawan, dalam video ini kami akan mensajikan sebuah video perjuangan Cut Nyak Den, Teuku Umar, dan para pejuang Aceh lainnya dalam melawan penjajahan pemerintahan kolonial Belanda. Kami sajikan dari sumber terpercaya langsung dari juru kunci Rumah Sejarah Cut Nyak Den. Jadi keluarga Cut Nyak Den semua dibantai oleh pemerintah Belanda. Cut Nyak Den ditawan oleh Belanda, diasingkan ke Sumedang. Teuku Umar ditembak di ujung Kalak Melabu Aceh Barat. Cut Jambang ditembak oleh pasukan Belanda di Aceh Tidi bersama suaminya. Teuku Ibrahim juga gugur. Siapa ini? Teuku Mayit ditiro, anak Cik ditiro. Mayit. Mayit bacanya bukan Mayit. 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 Mayit Pakai Kemudian filosofi Anjung ini untuk pisahkan tamu laki-laki dan perempuan. Pada zaman Cut Nyak Den, Belanda tidak bolehkan sekolah rakyat Aceh. Cut Nyak Den gunakan rumah ini sebagai media belajar iman, Islam, dan tauhid. Iman, Islam, tauhid. Oh, berarti ada maksudnya. Iman, Islam, Kemudian arah rumah ini tauhid. timur barat, Pak. Di arah kiblatnya sana. Ini semua dokumen Belanda yang diambil oleh Menteri Fuad Hasan, direpro kembali tahun 1987. Belanda menyatakan perang dengan bangsa Aceh tahun 1873. Ini kapal Belanda yang berlabuh di Pantai Ulili. Di sana dilawan oleh Laksamana Malahayati. Gagal. Ini masuk kedua melalui Pantai Riga tahun 1886. Ini tentara Belanda orang Marsose, orang Ambon dan Sunda dipaksa oleh Belanda berperang dengan bangsa Aceh. Saat penyerangan Pantai Riga, pejuang Aceh ditawan oleh Belanda dan dijadikan buruh paksa, pekerja rodi. Dalam bekerja mereka tetap diikat tangan. Ini tulisan Menteri Fuad Hasan, Menteri Pendidikan pada zaman Presiden Soeharto. Jadi tahun 1987 rumah ini dijadikan cagar budaya oleh Menteri Fuad Hasan. Beliau menulis rumah ini menghidupkan kembali kenangan pada pejuang wanita Cut Nyak Den lebih daripada sekedar nama. Beliau telah mewariskan efek yang membanggakan, sebuah pameran sejarah yang patut dikenang ulang dan dijadikan pelambang sebuah perjuangan bangsa. Ini tindak lanjut daripada Belanda di bawah pimpinan Van Tejen, kampung tempat lahir Teuku Umar diserbu dan keluarga Teuku Umar dijadikan tawanan. Keluarga Teuku Umar jadikan umpan untuk membunuh Teuku Umar. Saat itu Belanda sudah tahu kelemahan Teuku Umar karena Teuku Umar kebal, tidak tembus dengan peluru biasa. Teuku Umar saat membebaskan keluarga yang ditawan. Teuku Umar ditembak di ujung Kalak Melabu oleh pemerintah Belanda di bawah pimpinan J.J. Februak tahun 1899. Ini tugu tempat tertembaknya Teuku Umar. Tapi jasad Teuku Umar tidak ditemukan oleh pemerintah Belanda. Jasadnya sempat disembunyikan oleh pasukan Teuku Umar sendiri. Dan ini pasukan Teuku Umar saat Teuku Umar menjabat sebagai Panglima Perang Belanda disebut dengan Gubernemen atau digelar dengan Teuku Johan. Mana yang mana? Yang di tengah. 1, 2, 3. Dan rumah aslinya yang dibakar Belanda ini. Ini keluarga Teuku Umar yang ditawan oleh pemerintah Belanda bersama rumahnya yang dibakar. Dan kampung Teuku Umar sendiri, tempat keluarga Teuku Umar dijadikan benteng pertahanan Belanda. Ini sekilas tentang perjuangan Teuku Umar. Sedangkan Cut Nyak Den tidak diambil foto oleh Menteri Fuad Hasan, cuma di lukisan Belanda yang diambil oleh Fuad Hasan. Ini siapa ini? Ini Pocut Merah Intan, juga salah seorang Sikan di Aceh, tapi perjuangannya tidak terkenal dan tidak dapat dibuktikan sejarah perjuangan beliau. Dan Cut Nyak Den sengaja dilukis oleh pemerintah Belanda tidak pakai jilbab untuk menjatuhkan marwahnya. Karena Cut Nyak Den di samping seorang pejuang, beliau juga seorang dai dan hafizah. Cut Nyak Den makamnya di Sumedang. Umur 56 tahun beliau ditawan dan diasingkan ke Sumedang. Umur 60 tahun beliau meninggal di Sumedang. Oh, di Sumedang ya? Jawa Barat. 1908 meninggal beliau, 60 tahun. Lahirnya 1904. 1848. Kemudian ini Cut Mutia yang meneruskan perjuangan Cut Nyak Den di Aceh Utara bersama suaminya. Cut Mutia bukan dua orang suami, karena suami Cut Mutia ini dua buah pasukan beliau yang dipimpin oleh suami Cut Mutia sendiri.
Pasukan yang di perbukitan dikasih nama pasukan Teuku Cik Tunong, sedangkan yang di wilayah kota dikasih nama Pangmanggro. Ini siapa ini? Ini pasukan Belanda. Jadi salah satu strategi daripada Suami Cik Mutia untuk melumpuhkan Belanda, merusak rel perhubungan atau rel kereta api supaya tentara Belanda tak dipasok lagi ke Aceh, atau untuk mengangkut bekal. Kemudian juga jembatan yang dirusak oleh pasukan Teuku Cik Tunong. Dan ini kerja paksa rakyat pada Belanda untuk membuat kembali rel kereta api yang sudah dirusak oleh pejuang. Dan terpaksa Belanda pakai kereta kuda atau gerobak untuk menghambat pasukan Belanda. Belanda pakai gerobak untuk mengangkut tentara kolonialnya. Dan juga sempat ditempatkan sebuah pasukan elit di Bate Elit untuk melawan pasukan Cik Mutia di Aceh Utara. Ini tentara Belanda yang sudah pensiun dan dianggap ahli strategi diaktifkan kembali oleh James Loden untuk merangi Aceh. Dan juga sebuah jembatan tali yang dibuat oleh pasukan Belanda dalam masa pengejaran Suami Cik Mutia di Aceh Utara. Ya, mari Pak, kita masuk ke dalam. Jadi rumah ini sebagai markasnya Tun Nyadin dan Teuku Umar saat melawan penjajah Belanda. Jadi di sini Tun Nyadin menggunakan strategi. Ruang utamanya Tun Nyadin tempatkan dayangnya, pengawal. Mereka suami istri, yang laki pengawal Teuku Umar dan yang perempuannya pengawal Tun Nyadin. Sedangkan perabotannya hadiah Belanda kepada Teuku Umar supaya Teuku Umar ini mau membantu Belanda terus. Tapi Teuku Umar tidak ditipu dengan kemewahan itu. Jadi Teuku Umar pada prinsipnya terus ingin melawan penjajah Belanda. Kemudian di sini kita lihat foto-foto Belanda yang menjajah Aceh. Ini salah seorang pengkhianat. Dia keturunan India, orang Kling. Pernah berjasa kepada Raja Aceh. Dia diangkat sebagai Panglima Angkatan Laut. Ketika Belanda menjajah Aceh, dia dibeli oleh pemerintah Belanda untuk masukkan tentara Belanda ke pantai Aceh. Dan juga banyak rahasia perang yang dibocorkan kepada Belanda. Kemudian Christopher yang melawan pasukan Cik Mutia di Aceh Utara. Dan salah satu strategi Belanda untuk menjatuhkan Aceh, diutus seorang ahli agama keturunan Yahudi untuk merusak agama orang Aceh. Agronya. Tadi orang Aceh memanggilnya Tengku Abdul Ghafur. Dia hafal Quran dan hafal ribu-ribu hadis. Orang Aceh pernah tertipu, sempat mengangkat beliau sebagai imam besar dan juga pernah naik haji bersama. Tapi ketika rahasia penyamaran bocor, dia pulang ke Leiden di Belanda. Kemudian De Kerkhoff yang ditipu oleh siasat Teuku Umar. James Loden yang membuat kebijakan untuk memerangi Aceh dari Bogor. Dia membuat proklamasi di Bogor dalam bahasa Belanda. Ini pernyataan Belanda antara orang Aceh sejak pantai Aceh sudah dikuasai oleh Belanda secara blokade. Inilah yang dituntut oleh Panglima Gam. Jadi untuk dicabut kembali pernyataan Belanda yang disimpan di Museum Negeri Belanda. Kemudian ini seorang jenderal yang berhasil memimpin tertembak Teuku Umar, Letnan J.J. Februak. Ini Teuku Umar ditembak oleh pasukan J.J. Februak di ujung Kalam Labu tahun 1899. Sampai botak dia pikirkan bagaimana cukup. Kemudian ini salah satu benteng pejuang Aceh yang ada di pinggir pantai Kong Raya untuk menjaga pantai supaya tentara Belanda tidak boleh berlabuh atau mendarat ke pantai Aceh. Strategi pejuang Aceh saat itu membuat meriam palsu batang pokok kelapa yang dicat sedemikian rupa dijajarkan di dekat pantai. Dia takut. Kemudian ini salah satu benteng Belanda yang ada di Bilu Sibreh. Tapi tempat ini tidak diabadikan lagi oleh rakyat Aceh, sudah dijadikan pemukiman warga. Jadi Belanda juga memakai pokok kelapa untuk supaya tidak tembus peluru. Itu ya. Kemudian di ini bagian Aceh Tenggara, satu pasukan elit khusus ditempatkan di perbatasan dengan Medan. Ini di perbukitan Aceh Utara disebut Kampung Bifa. Kemudian ini mayat pejuang Aceh yang dibunuh secara keji dan kejam oleh pemerintah Belanda. Mereka sudah dibantai, dibuang begitu saja, tidak dikuburkan dan dibiarkan membusuk. Kemudian ini juga Benteng Kutare. Di Benteng Kutare rakyat Aceh saat itu bersembunyi supaya tidak dibunuh oleh pemerintah Belanda. Mereka tidak melawan. Tapi ketika ditemukan oleh pasukan Pandelan, semua mereka dibantai, termasuk anak-anak dan wanita 248 orang. Jadi Belanda memang melanggar hukum perang. Kemudian ini penguburan massal mayat pejuang Aceh yang telah dibantai oleh pemerintah Belanda. Ini dipaksa oleh PBB untuk dikuburkan kembali mayat yang sudah dibuang tadi. Dan saat itu Van Dalen sedikit lunak dalam menjajah Aceh. Mereka bukan menjajah, tujuannya hanya ingin mengambil rempah-rempah. Ini saat Van Dalen dan Raja Aceh yang terakhir Sultan Muhammad Daud Shah saat membuat perundingan di Stasiun Sigli. Jadi zaman kerajaan Aceh
sudah punya transportasi kereta api, tapi dirusak oleh pejuang untuk menghambat Belanda. Kemudian di sini kita lihat 2 buah surat peninggalan Belanda. Sebuah surat. 3 Panglima Aceh dipaksa oleh Belanda untuk menulis sebuah surat supaya Teuku Umar berdamai dengan pemerintah Belanda. Ini cap jabatan Teuku Mahmud, Teuku Raja Kemala dan Panglima Polim. Kemudian ini surat kuasa Teuku Umar saat beliau menjabat sebagai Gubernur Hindia Belanda. Ini makamnya Cut Nyak Dien. Sudah tertib administrasi dulu ternyata Pekon ya. namanya. Waktu tsunami akhirnya sampai lantai ini tenggelam karena terendam tsunami. Jadi lapuk karena terendam. Dan ini kamar pembantu dapur. Kalau senjatanya duplikat semua. Jadi senjata rakyat yang dibuat oleh pasukan dari Teuku Umar. Mana rencong? Ada senjata di sini untuk membedakan sebuah pasukan. Dulu belum ada simbol untuk menandai sebuah pasukan dengan bentuk senjata. Kemudian ini sumur asli peninggalan Cut Nyak Dien. Sumur ini sengaja dibuat tinggi oleh Cut Nyak Dien supaya tidak mudah diracun oleh pengkhianat. Khusus untuk sumur ini. Basin di matanya, mim di sarungnya, Allah juga di ujung. Jadi filosofinya Ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi filosofinya senjata ilmu tidak bermanfaat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Cara pegangnya dia gagangnya seperti ini, mata di dalam lengan. Mata di dalam lengan. Matanya di dalam. Yang tajam. Yang tajamnya di luar sisi sini. Terus? Dia Oh, pegang kayak gini. pegang gini berarti ya. Jadi kalau bersenggolan itu. So. Oh, tinggal srit gitu. Itulah tadi penjelasan lengkap, rinci, dan detail serta valid terkait dengan perjuangan Cut Nyak Dien dan beberapa tokoh-tokoh pahlawan yang berjuang melawan penjajahan Belanda dari bangsa Aceh. Nah, beruntung sekali video dokumenter tersebut yang saya rekam pada tahun 2017 di Aceh, tepatnya di rumah Cut Nyak Dien, itu tidak dihapus sehingga kita masih bisa belajar tentang sejarah perjuangan Cut Nyak Dien dari seorang juru kunci yang jaga tempat bersejarah tersebut. Nah, bagaimana Sobat Satria untuk perjuangan daripada Cut Nyak Dien? Apakah sudah memotivasi dan menginspirasi kita bagaimana perjuangannya para pahlawan untuk bisa memerdekakan Indonesia? Sehingga harapannya kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif yang bisa memajukan dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.